apa yang saya sampaikan sebelum final. Saya rencana mau bawa videonya. Saya bilang apa yang kalian takutkan dengan Thailand. Coba apa? Thailand itu pun belum pernah juara dunia. Apa yang kalian takutkan? Kenapa takut dengan Thailand? Tidak pernah juara dunia juga kok. Dan alhamdulillah, begitu pemain masuk lapangan bisa dilihat di TV. Dia lihatkan Indonesia, saya Indonesia. Skill penting iya. Kemampuan taktikal dan kecerdasan iya. Fisik iya. Tapi jauh lebih penting mental. 4 ini harus sejalan. Untuk tenaga kerja juga. Tidak hanya skill yang diperlukan, tapi mental. Bicara mental, bicara karakter. Karakter kinerja dan karakter moral. Orang banyak hanya larut membangun karakter kinerja. Ingin selalu yang terbaik, pantang menyerah. Pokoknya semuanya harus. Tapi lupa karakter moral, disiplin, menghormati orang lain, respect, dan yang terakhir selalu sambung hubungan baik kita dengan Sang Pencipta. Terakhir saya tutup, kenapa ini penting, hubungan baik dengan Tuhan. Saya diizinkan Allah ketemu dengan Pak Profesor B.J. Habibie 2 kali. Ada 2 hal yang saya sampaikan kepada saya. Pak Coach katanya, dia panggil Pak Coach Pak. Saya cerita sepak bola ke beliau hanya 5 menit, setelah itu dia take over. Dia kuliahi saya Pak, kayak saya mahasiswa itu Pak. Padahal dia tidak orang bola gitu. Saya terpaksa mendengar 1 jam, dia bercerita tentang sepak bola. Kalau Pak Coach ingin maju sepak bola Indonesia, lakukan 2 hal katanya. Libatkan ilmu, pengetahuan dan teknologi dan sport science katanya. Tapi ada yang jauh lebih penting dan itu saya pegang sampai sekarang. Orang berhasil, skill dalam tanda kutip hanya 20% Pak Coach katanya. 80% mental dan spiritual. Setelah saya review Pak Beni, pertandingan-pertandingan saya termasuk pertandingan SEA Games ini. Allahu Akbar. Benar adanya. Saya pernah tertinggal dari Qatar di GBK 6-1. Saya hanya minta ke Tuhan, tolong Tuhan, malu bangsa kami Tuhan. Jadi 6-5 Pak. Kemarin hanya doa saya begitu, tolong Tuhan, 32 tahun kami nggak juara, tolong Tuhan. Tidak perlu pakai Rabbana Atina fi dunya, nanti terlalu lama. Curhat aja ke Tuhan, kami pingin Tuhan. Kan Tuhan tahu saya sudah bekerja ikhlas, saya kerja keras. Mohonlah doa saya Tuhan, dikabulkan kok. Saya tutup pertandingan final yang tahun 2013, masih ingat? Indonesia lawan Vietnam. Saya menurunkan pemain waktu itu 2 kali 45 menit. Saya diskusi dengan para pelatih. Pemain-pemain yang turun 11 itu adalah yang terbaik menurut saya. Skill yang terbaik. Apa yang terjadi coba? 2 kali 45 menit main draw 1-1. Perpanjangan waktu saya ganti Dimas Bungkli Sadining dengan Dimas Derajat untuk bisa menang. Tetap 1-1. Berlanjut penalti Pak 5-5. Sebelum saya tentukan orang penalti 5-5, saya latihan dulu di Stadion Jenggolo. 5 penendang terbaik. Evan Dimas setiap menendang masuk di latihan. Zulfiandi setiap menendang masuk di latihan. Tapi apa yang terjadi coba? Evan Dimas dan Zulfiandi nggak gol, skor draw. Yang ke-6 nanti bisa dilihat di YouTube, Indonesia Vietnam penalti panggil. Saya juga nunjuk Pak Beni. Vietnam masuk, Indonesia masuk. Yang ke-7 saya menunjuk, dengan sombongnya saya tunjuk. Indonesia nggak masuk, Vietnam ikut-ikut nggak masuk dia.
Yang kedelapan, saya menunjuk Vietnam tidak masuk, kita juga nggak masuk, masih draw. Disitulah saya rendahkan diri saya serendah-rendahnya. Tuhan, maafkan saya. Tolong siapa penendang yang ke-9 Tuhan. Dan saya bangkit. Apa yang terjadi coba? Ilham Udin yang di latihan tidak pernah masuk dan dia menunjuk dia yang akan menendang. Coba. Ini real, ini kenyataan. Bapak bisa bayangkan ada orang yang secara skill ada hubungan dengan Pak Habibie tadi. Dia nggak masuk dalam kriteria. Tapi saya waktu itu menguatkan diri saya karena ini petunjuk setelah saya menyerahkan diri bahwa itu adalah dari Tuhan dan saya nggak boleh berubah keimanan saya. Bukanlah saya bukan kiai, kan diajarkan di operasional agama kita berzikirlah katanya supaya kamu tidak berubah-ubah. Tapi yang setan itu datang Pak Beni. Apa kata setan? Indra, masa dia yang kamu suruh? Kan tidak masuk. Saya berkutat dengan iman saya ke Tuhan atau saya terpengaruh dengan setan. Semua teori-teori olahraga dan teori-teori penalti tidak terpakai oleh Ilham. Dia ambil bola Pak, dia jalan menuju titik penalti, dia taruh dan dia mundur 2,5 langkah. Tidak ada kecuali Socrates di pemain Brazil yang bisa melakukan itu. Dan dia tendang kaki kiri dan dia tidak berlari tapi dia jalan. Nanti buka aja di YouTube. Dan lebih dahsyatnya lagi, kena tiang gawang. Kalau kena tiang gawang itu iman saya berubah, nggak percaya saya itu masuk, nggak masuk itu bola. Tetapi saya yakin kecil bagi Tuhan kalau hanya untuk memasukkan bola ke gawang. Camkan itu, selamat bekerja. Apa yang sudah diberikan bekal oleh Pak Beni dan teman-teman BP2MI, jadikan itu bekal, tetapi jangan lupa jaga keindonesiaan. Indonesia adalah negara yang beragama dan tolong berikan contoh-contoh baik ke negara lain. Setelah kita meninggalkan itu, orang akan bilang, saya hormat dengan Indonesia. Terima kasih, selamat jalan. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan terhadap merah putih kita, terhadap bangsa kita bisa terwujud dengan cepat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.